Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Riji Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Bakat Bae. Telah hadir di tengah-tengah kita penyuluh agama Islam fungsional KUA Kapanewon Wonosari, Bapak Haji Aminuddin Rosyid MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam, Pak Bakat. Alhamdulillah kita sehat, Pak Amin ya. Alhamdulillah. Pak Amin, kita akan berbincang-bincang, diskusi, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ini tentang masalah bahagia dengan sholat. Bahagia dengan sholat ini Pak Amin mungkin bisa dirasakan di agama Islam. Orang yang sudah sholat itu akan merasakan hatinya bahagia. Namun kenapa? Kadang-kadang orang itu berbicara bahagia itu tidak dengan sholat Pak Amin, tapi dengan harta, tahta, wanita dan sebagainya. Nah sekarang Pak Amin, kami mohon kepada Pak Amin untuk dijelaskan kepada semua pemirsa, semua pendengar agar mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan bahagia dengan sholat. Silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Memang yang kita rasakan kebahagiaan itu kalau secara langsung bisa kita nikmati. Yang itu ada di dalam harta yang kita miliki, mungkin keluarga kita. Tetapi itu sifatnya nanti akan sementara Pak Bakat. Iya. Tetapi kita menginginkan kebahagiaan itu tidak hanya bersifat duniawi, kebahagiaan yang sementara, tetapi juga kebahagiaan yang jauh ke depan. Kebahagiaan yang langgeng, kebahagiaan akhirat, ya. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, salah satu yang bisa membuat kita bahagia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat adalah dengan sholat. Sholat sebagai salah satu pilar atau tiang dari agama Islam. Selain syahadat dan puasa, zakat dan haji, itu akan memberikan rasa kita bahagia. Orang yang sholat akan mendapatkan bahagia kalau memang ya secara melaksanakan sholatnya juga dengan bahagia. Nah berarti gini dengan Pak Amin, senang, iya. Dengan sholat itu orang Islam itu akan merasakan bahagia, gitu ya Pak Amin ya. Iya. Nah sekarang gini Mas, sholat yang bagaimana Mas? Yang bisa mengantarkan orang Islam menjadi bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Sholat yang bagaimana gitu loh. Oke. Satu contoh cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ada seorang yang masuk masjid. Kebetulan di dalam ada majelis bersama Rasulullah, ada Rasulullah. Dan orang tersebut sholat. Selesai kemudian menghadap Nabi, tetapi Nabi kemudian menyuruh orang tersebut untuk melakukan sholat lagi. Irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sungguhnya kamu tadi belum sholat. Untuk yang sudah kedua, mengerjakan sholat, tapi sholat, dianggap Rasulullah belum melaksanakan sholat. Dan itu sampai terulang 3 kali. Kemudian orang tersebut ya mudahnya menyerah itulah. Isoku minginiki Kanjeng Nabi, kira seperti itu. Kemudian Rasul bersabda, ketika kamu tidak sholat maka bertakbirlah, kemudian bacalah surat atau ayat yang mudah, kemudian rukuk dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, sampai kemudian ya rangkaian sholat itu. Berarti menyinggung rukun-rukun yang sholat harus dikerjakan. Betul. Di situ kemudian ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang yang sholat tadi, yaitu tumak ninah. Mana tumak ninah adalah tenang, karena kebahagiaan itu berawal dari ketenangan. Apapun, tidak hanya sholat. Kalau kita hidup kita tenang, maka mesti akhirnya juga akan mendapatkan kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan dengan tenang dan senang. Iya. Apapun kalau kita lakukan dengan senang, yang sulit akan menjadi mudah. Yang jauh akan menjadi dekat, terasa dekat. Yang berat akan menjadi ringan. Juga begitu dengan sholat. Maka sholat itu ya rumusnya melaksanakannya dengan senang dan
tenang. Itu termasuk salah satu kata kuncinya tenang dan senang ya, Mas. Senang. Iya. Terus tenang itu kan berarti dalam apa? Melakukan sholatnya. Tetapi ada satu lagi, kalau tumakninah itu misalnya sebagian ulama mazhab memasukkan dalam rukun sholat. Iya. Tapi hati ketika sholat butuh khusyuk. Tenang itu kan ketika kita sedang sholat. Tetapi hati juga harus khusyuk. Kalau tenang diam aja, ya tenang tapi belum tentu kemudian khusyuk. Maka khusyuk menjadi salah satu kunci agar kebahagiaan dari sholat yang kita lakukan kita dapatkan. Tidak hanya kemudian yang banyak kita rasakan adalah sholat yang mendapatkan ketenangan, tapi tenang dari rasa sudah bisa menggugurkan kewajiban. Ketika kita sibuk sedang punya hajatan, mungkin agak galau karena belum sholat. Tapi begitu sholat, rasanya tenang. Walaupun sholat yang dilakukan sekedar untuk memenuhi kewajiban. Nah itu yang kemudian sifatnya sementara. Nah, bagaimana sholat ini bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia. Tidak hanya di dunia dan hanya sementara. Kalau harta benda tadi semata-mata untuk sementara bisa hilang. Gitu. Maka menyimak yang dikatakan oleh Al-Ghazali, jadi kebahagiaan sa'adah itu ada dua. Kebahagiaan sa'adah. Sa'adah itu ada dua, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Kebahagiaan duniawi ya bisa dengan sholat. Ya tadi kita bisa melakukan sholat, ya sudah tenang, sudah tidak dosa lagi, sudah subuh, sudah nur, sudah menggugurkan kewajiban gitu ya. Tetapi ada kebahagiaan yang lebih hakiki menurut Al-Ghazali, yaitu kebahagiaan nanti di akhirat. Nah, bahagianya seperti apa orang yang sholat itu? Yang pertama, sholat itu kan berisi tentang ucapan-ucapan atau zikir kita, penyebutan kita pada Allah. Bahkan hampir semua ucapan lafaz di dalam sholat itu situ ada kata Allah. Komunikasi langsung. Dari takbir aja kan sudah Allahu Akbar. Dari doa iftitah mungkin Allahumma ba'id Allah kabiro misalnya kan seperti itu. Dari rukuk mau i'tidal sami Allah, semuanya ada kata Allah, karena itu bentuk komunikasi kita. Penyebutannya seperti itu berulang-ulang, maka Allah dalam Al-Quran itu berfirman ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kita banyak menyebut Allah supaya apa? Hati kita tenang. Dengan apa? Dengan sholat. Mengapa? Karena di dalam sholat itu kita menyebut nama Allah itu hampir di semua di semua ucapan kita, qaul kita di sholat gitu. Yang kedua, orang yang sholat menurut Al-Ghazali besok akan mendapatkan hadiah di surga. Dan ini yang kemudian sifatnya ukhrawi tadi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa yang aku janjikan. Maka di surat Al-Mu'minun itu, ya orang yang demikian yang beruntung, yang beruntung ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk tenang dan khusyuk itu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Amin, bisa kita simpulkan ya, sholat akan bisa membawa kita ke bahagia, tentunya bahagia dunia dan akhirat. Dengan sholat yang bagaimana yang dijelaskan Pak Amin tadi, yakni sholat yang mengerjakan rukun-rukun sholatnya, bisa khusyuk dalam
sholatnya akan nanti menimbulkan kita bahagia dari dunia ini sampai di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan jadi pengetahuan masyarakat di Indonesia yang menyimak podcast pada kesempatan ini, Pak Amin. Makasih, Pak. Sahabat Rizki Gunung Kidul, demikian diskusi kami bersama Bapak Haji Aminuddin Rosyid MA, penyuluh agama di KUA Kapanewon Wonosari. Semoga ini bermanfaat. Saya Bakat undur diri. Sampai berjumpa di podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.